Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat 6 sampai 7. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus ya mengangkat gereja Tuhan pada masa akhir zaman, maka ada peperangan ya seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab ya. Nah, dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7, demikian juga dalam Markus pasal 13 ayat 7 sampai 8 dan Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus ya memberitahukan atau menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi peperangan. Nah, jadi peperangan yang pertama ya adalah peperangan antara manusia dengan manusia, atau negara dengan negara, atau kerajaan dengan kerajaan. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab ya. Jadi peperangan ini pasti terjadi ya, pasti ada ya. Nah, jadi penyebab dari peperangan ini ya dapat terjadi dari yaitu pekerjaan dari iblis atau setan ya, yang menghasut manusia sehingga manusia saling berperang. Nah, kemudian yang kedua adalah dari pikiran ya dan keinginan manusia ya, sehingga terjadilah peperangan ya. Nah, jadi peperangan ini pasti terjadi ya. Nah, bahkan peperangan ini akan sampai terjadi ya sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan akan sampai lagi sampai yang terakhirnya yaitu pada akhir kerajaan 1000 tahun ya, yaitu yang disebut dengan perang Gog dan Magog ya. Nah, jadi di sini ya sebelum kedatangan Tuhan Yesus mengangkat gereja Tuhan ya, peperangan yang nomor satu yaitu peperangan antara manusia dengan manusia ya. Nah, ini pasti akan terjadi ya. Nah, kemudian peperangan yang berikutnya yang kedua adalah kita akan membuka dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 4. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Korintus pasal 10 ayat ke-4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, jadi peperangan yang kedua ini adalah yang disebut dengan peperangan rohani ya, yaitu peperangan antara manusia, yaitu adalah gereja Tuhan atau umat Tuhan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan atau melawan roh-roh jahat atau melawan pengikut-pengikut kuasa kegelapan ya. Nah, ini yang disebut dengan peperangan rohani ya. Nah, dalam peperangan rohani ini Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 ya, senjata kami dalam peperangan bukan senjata duniawi ya. Nah, yang nomor satu tadi peperangan antara manusia dengan manusia, ini menggunakan senjata duniawi ya, seperti peluru ya, senapan, bom maupun nuklir maupun senjata kimia atau senjata biologis dan lain-lain ya. Tetapi di peperangan rohani bukan menggunakan senjata duniawi, tetapi di sini dikatakan yaitu menggunakan senjata yang
dipelengkapi dengan kuasa Allah. Nah, artinya ini adalah peperangan rohani ya, melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat ya, yaitu menggunakan senjata surgawi ya, senjata dari Allah, atau menggunakan kuasa Allah ya. Jadi bukan menggunakan senjata duniawi ya, karena senjata duniawi tidak bisa ya menghadapi, tidak bisa digunakan untuk menghadapi roh-roh jahat ya. Jadi harus senjata rohani ya, senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18, nah di sini dikatakan yaitu tentang pelengkapan senjata Allah ya. Jadi ada ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, kasut ya untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kemudian ada perisai iman ya, kemudian ada pedang, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, dan kemudian ada doa. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah di sini ada 7 macam. Nah, kemudian ya, kemudian Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi inilah yang disebut peperangan rohani ya, antara umat Tuhan, gereja Tuhan dengan kuasa kegelapan ya. Nah, dengan menggunakan kuasa Allah atau pelengkapan senjata Allah ya, menggunakan doa dan puasa. Nah, kemudian juga dengan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Nah, ini adalah peperangan rohani ya. Nah, peperangan rohani ini ya akan semakin luar biasa ya, terutama di akhir zaman ya. Jadi semakin menuju akhir zaman, yaitu zaman antikris ya, maka peperangan rohani ini akan semakin ya bertambah ya. Nah, jadi seperti manusia juga berperang ya, semakin banyak peperangan ya, demikian juga ya secara rohani juga ya, peperangan juga akan semakin meningkat ya, akan bertambah ya di akhir zaman ya, karena kuasa kegelapan di akhir zaman bekerja dengan luar biasa untuk menyesatkan manusia ya, untuk membinasakan manusia, untuk membawa manusia, banyak manusia masuk ke neraka. Karena itu peperangan rohani akan semakin besar ya, semakin bertambah ya di akhir zaman. Nah, karena di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa iblis ya tahu bahwa waktunya sudah dekat ya, artinya iblis tahu bahwa hari penghukumannya sudah dekat. Karena itu iblis bekerja ya dengan giat, dengan rajin, dengan tekun ya, untuk menyesatkan manusia ya, untuk membawa manusia masuk ke neraka ya, dengan berbagai tipuan-tipuan dari iblis ya. Nah, dan juga dengan hal-hal lainnya ya, maupun dengan senjata-senjata yang iblis ciptakan ya, yang manusia dipakai oleh iblis untuk menciptakan senjata-senjata atau alat-alat untuk membunuh manusia. Nah, jadi iblis bekerja ya dengan sangat luar biasa di akhir zaman, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah dekat ya, karena dia akan dihukum. Itu pertama, hukuman dari iblis itu di dalam kitab Wahyu, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang mengalahkan antikris di perang Harmagedon, itu iblis itu dirantai dan dilemparkan ke jurang maut. Nah, ini hukuman yang pertama, di mana dia dipenjara ya di jurang maut itu selama 1000 tahun. Nah, kemudian hukuman yang kedua yang kekal, yang abadi dari iblis, yaitu iblis dilemparkan ke lautan api ya. Nah, di situ dia disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis tahu ya, ini akhir zaman ya, waktunya sudah dekat. Kan itu iblis bekerja ya semakin giat ya, untuk mendapatkan banyak manusia ya, untuk masuk ke neraka ya, supaya manusia binasa ya, untuk menjadi temannya iblis ya di neraka. Nah, jadi peperangan rohani di akhir zaman akan semakin bertambah ya. Karena itu gereja Tuhan
harus dipelengkapi dengan kuasa Allah seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan juga dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18, ya, harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dia setiap hari dia harus berdoa supaya dia ditutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, dia harus minta perlengkapan senjata Allah setiap hari, ya, dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Ya, dia harus minta perlengkapan senjata Allah, minta ditutup bungkus dengan darah Yesus, ya, minta Tuhan kirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga dia, ya, dan kemudian dia harus mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena dalam Efesus pasal 6 firman Tuhan itu dikatakan adalah pedang roh, adalah senjata rohani. Dan kemudian dia juga harus dipenuhi Roh Kudus, ya, untuk mendapatkan urapan kuasa dari Roh Kudus, untuk mendapatkan karunia dari Roh Kudus dia harus dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian dia harus suka berdoa. Nah, bahkan dalam Efesus pasal 6 itu dikatakan berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, berdoa di dalam Roh Kudus adalah berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, ya, berdoa dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, sehingga mengucapkan kata-kata yang baru, bahasa-bahasa yang baru, atau disebut bahasa roh atau bahasa lidah. Ya, jadi berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa menggunakan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, jadi bahasa roh atau bahasa lidah ini juga adalah, ya, bagian dari pelengkapan senjata Allah, yaitu yang ketujuh, yaitu doa, ya, doa dalam roh. Nah, jadi inilah adalah pelengkapan senjata Allah yang perlu, ya, diketahui, ya, dan yang perlu dijalankan oleh umat Tuhan, ya, di akhir zaman, ya. Nah, peperangan rohani yang iblis berikan, ya, terutama pada gereja Tuhan, kemudian adalah hamba-hamba Tuhan, kemudian sesudah hamba-hamba Tuhan adalah anak-anak Tuhan, nah, secara garis besar adalah gereja Tuhan. Nah, itu adalah iblis, ya, melancarkan, ya, serangan-serangannya itu, ya, setiap hari, ya, bahkan setiap ada kesempatan, setiap waktu, ya. Nah, jadi karena itu gereja Tuhan harus selalu siap sedia, ya, selama 24 jam harus siap sedia, ya, harus. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita bilang berjaga-jagalah itu tidak dikatakan berjaga-jaga waktu pagi hari, atau waktu siang hari, atau waktu sore hari, atau waktu malam hari. Nah, tapi dikatakan berjaga-jagalah. Nah, artinya setiap waktu, ya, umat Tuhan, orang-orang percaya selalu berjaga-jaga, ya. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu tentang hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuannya, ya, untuk menjaga rumah, ya. Nah, jadi waktu tuannya datang, entah kapan tuannya itu datang, entah pagi, entah malam, entah tengah malam, ataupun siang atau sore. Nah, jadi penjaga rumah tersebut itu selalu siap sedia, ya, dia tidak tertidur. Jadi ketika tuannya datang, ya, mungkin dia ada tertidur, tapi dia selalu berjaga-jaga. Jadi ketika tuannya datang, dia langsung tahu, langsung dia siap, dia untuk membuka pintu gerbang, ya, untuk menyambut tuannya. Nah, demikian juga, ya, dalam peperangan rohani di akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Tuhan, mengangkat gereja Tuhan, maka gereja Tuhan, orang-orang percaya dia harus selalu berjaga-jaga. Karena dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis mencari manusia yang bisa ditelannya, yang bisa dibinasakan, yang bisa masuk ke neraka, ya, bisa menemani iblis di neraka, ya, menjadi bahan tertawaan iblis, ya, di neraka untuk menghibur hatinya. Nah, ini adalah salah satu, ya, pikiran dari iblis, dari Lucifer, ya, kenapa manusia dibawa masuk ke neraka, ya, supaya menemani iblis, dan supaya iblis itu ada teman, ya, ada hiburan, ya, dia kemudian dia bisa mengolok-olok manusia, ya, yang masuk ke neraka karena berbuat dosa, ya, berbuat dosa karena digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis, ya. Nah, jadi iblis senang seperti itu, ya. Nah, karena itu iblis membawa manusia, bahkan banyak manusia masuk ke neraka. Nah, jadi iblis tidak ingin masuk ke neraka sendiri, tapi dia ingin ada teman-temannya, ya, ada orang-orang yang menemani dia, ya, supaya dia merasa terhibur, ya, supaya dia merasa kuat, ya, ada orang-orang yang menemani dia. Nah, jadi ini peperangan rohani di akhir zaman,
Maka firman Tuhan katakan, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kemudian menggunakan kuasa Allah. Jadi melawan iblis di sini harus menggunakan kuasa Allah. Kenapa kuasa Allah? Karena Tuhan Yesus, ya, anak Allah, itu sudah mengalahkan iblis, ya, sudah mengalahkan setan, ya, dengan darahnya. Nah, karena itu mengalahkan iblis harus dengan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah ini juga berbicara, yaitu kuasa nama Yesus, ya. Kuasa nama Yesus ini bisa, ya, untuk mengusir setan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi nama Yesus, ya, bisa untuk mengusir setan, ya. Jadi mengalahkan iblis dengan kuasa Allah, dengan kuasa nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, ya. Nah, di dalam kitab Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, di sini iblis itu lari, artinya dia takut, ya, lari. Ya, bukan dia berjalan, tapi dia lari. Artinya lari itu dia kalah, dia takut, dia gentar. Kenapa? Dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya sebelum melawan iblis, maka seseorang atau umat Tuhan itu harus tunduk sama Tuhan. Artinya dia harus taat sama firman Tuhan. Dia hidupnya harus benar, bahkan harus hidup suci, ya. Barulah dia dapat melawan iblis, dan iblis itu akan takut, ya, dia akan lari. Nah, jadi iblis itu lari, ya. Artinya orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang lebih besar daripada iblis, ya. Nah, kemudian peperangan yang ketiga adalah peperangan secara roh, yaitu antara malaikat dengan malaikat. Nah, ini ada ditulis dalam Alkitab. Yang tadi adalah yang pertama manusia dengan manusia. Terus yang kedua adalah manusia atau gereja Tuhan dengan roh-roh jahat, kuasa jahat, ataupun dengan pengikut kuasa kegelapan. Nah, yang ketiga ini adalah malaikat dengan malaikat. Ya, ini ada peperangan malaikat dengan malaikat, yaitu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi di sini sebelum Tuhan Yesus datang mengangkat gereja Tuhan, yaitu di akhir zaman, ada juga peperangan yang ketiga, yaitu yang jenis ketiga, yaitu peperangan antara malaikat dengan malaikat, yaitu antara malaikat Tuhan atau malaikat terang dengan malaikat kegelapan atau malaikat setan, ya. Nah, jadi sini adalah malaikat terang itu dipimpin oleh Mikael, yaitu Mikael sebagai penghulu malaikat atau panglima, ya, panglima bala tentara surga. Ya, kemudian melawan di sini ada Lucifer, ya, raja kegelapan, iblis, ya, setan di sini atau naga di sini, ya, bersama dengan malaikat-malaikatnya, ya, bersama dengan pengikut-pengikutnya atau anak buahnya, ya, bersama dengan malaikat-malaikat. Nah, di sini terjadilah peperangan di surga di sini, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa naga itu kalah, ya, dalam peperangan. Nah, di sini apa yang menyebabkan naga ini kalah, ya? Nah, ini di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, ya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, jadi iblis di sini kalah, ya, ya, dengan kuasa Allah. Ya, dia juga kalah, ya, dengan kuasa dari nama Yesus, ya. Dia juga kalah dengan kuasa dari darah Yesus, ya, kalah dengan perkataan kesaksian, itu perkataan yang memberitakan, ya, tentang Yesus Kristus, ya, tentang kemenangan Yesus. Nah, jadi di sini iblis kalah, ya, yaitu dengan kuasa Allah. Nah, jadi Mikael bersama malaikat-malaikat di surga di sini berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya, dan di sini naga ini kalah, ya. Nah, jadi naga ini berperang di surga atau di langit, ya. Nah, jadi
naga ini bersama malaikat-malaikatnya dilemparkan, ya, karena mereka kalah, ya, mereka dilemparkan, ya, dari langit, ya, dari surga, dari langit. Dan dikatakan di sini di ayat ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Nah, jadi naga ini nggak bisa mengalahkan, ya, Mikael dan malaikat-malaikat yang ada di surga, ya. Dia nggak bisa mengalahkan. Di sini dikatakan dia tidak dapat bertahan, malah menghadapi, ya, serangan, ya, perlawanan dari Mikael dan malaikat-malaikat yang ada di surga, ya. Ya, kemudian dikatakan bahwa naga ini, ya, dilemparkan, ya, dia dibuang, ya, dijatuhkan dari langit, dari surga. Jadi si iblis ini sudah, ya, dalam hal ini dia sudah 2 kali, ya, dijatuhkan dari surga. Yang pertama itu waktu iblis, ya, sebagai malaikat penyembah Allah atau malaikat kerub, di mana dia sombong, kemudian dia dibuang di surga. Nah, yang kedua yaitu ketika iblis, ya, masih mendapat tempat untuk bisa ke surga. Nah, di sini dia dibuang yang kedua kali ini, ya. Nah, di sini yang kedua kali dibuang ini dikatakan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Artinya mereka udah nggak bisa lagi ke surga lagi. Ya, dahulu waktu iblis dibuang dari surga, waktu sebagai malaikat penyembah Tuhan, dia masih bisa ke surga, ya. Nah, walaupun dia dibuang, ya, dari surga, ya, dijatuhkan ke bawah, tapi dia masih bisa ke surga menemui Tuhan. Nah, seperti yang ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Ayub itu dikatakan, ya, pada waktu anak-anak Allah itu, ya, menghadap Allah, iblis juga datang menghadap Allah, dan iblis, ya, bercakap-cakap dengan Allah, yaitu supaya Ayub itu, ya, dicobai oleh iblis. Nah, jadi artinya di sini iblis bisa menemui Tuhan ke takhta Allah. Ya, kemudian kalau kita lihat ke dalam kitab Zakaria juga, di mana iblis itu juga menghadap Allah dan dia menuntut, ya, menuntut dari imam besar Yosua, ya. Nah, jadi di sini dan sesuai kitab Wahyu katakan bahwa iblis ini dia masih bisa ke surga atau mendapatkan tempat di surga. Nah, tetapi di peperangan di akhir zaman ini, yaitu ketika iblis kalah itu dikatakan dia udah nggak bisa lagi ke surga, ya, dia sudah tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Nah, inilah kekalahan iblis, ya, dia jatuh, ya, bersama malaikat-malaikat, ya, yang bersama dia dilemparkan dari langit atau dari surga, dari langit dijatuhkan ke bumi. Ya, nah, kita akan melihat dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, di sini apa? Dalam Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, ya, ketika 70 murid kembali kepada Tuhan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi ini terjadi, ya, di akhir zaman bahwa iblis itu jatuh dari langit, ya, dari kerajaannya. Jadi iblis memiliki kerajaannya di langit, ya. Nah, dia jatuh, ya, dari langit. Artinya dia kalah, ya, karena tadi dia berperang melawan Mikael, dia kalah, ya. Dia jatuh dari langit, ya. Di sini dikatakan aku melihat iblis jatuh, ya, seperti kilat dari langit. Nah, ini terjadi di akhir zaman, ya, iblis jatuh dari langit dan dia tidak mendapatkan tempatnya lagi di surga, di langit, ya. Nah, tempatnya adalah di bumi, ya, dia jatuh dari langit, ya, dan dijatuhkan ke bumi. Nah, maka di dalam kitab Wahyu nanti dikatakan, celakalah hai bumi dan laut, ya, karena iblis telah turun kepadamu, ya, dalam geramnya yang besar. Nah, jadi dikatakan celakalah, ya, darat atau bumi dan laut, ya, karena iblis itu sudah jatuh dari langit, ya, dia sudah tidak mendapat tempat lagi di langit, ya. Nah, maka berarti manusia yang ada di bumi, yang ada di laut, mereka berada dalam keadaan bahaya karena iblis, si naga itu, ya, sudah jatuh ke bumi. Artinya dia akan mencari manusia yang untuk ditelannya, untuk dibinasakannya. Maka kita berkata celakalah, ya, hai bumi, ya,
dan laut, ya, karena iblis sudah turun, ya, sudah jatuh, ya, ke bumi, ya. Nah, jadi di sini ini adalah peperangan yang ketiga, ya, yaitu malaikat dengan malaikat. Nah, jadi pada waktu iblis jatuh ke bumi, ya, di sini maka di dalam Wahyu pasal 12, ya, dikatakan bahwa si iblis ini dia mau memburu itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki, atau iblis ini mau, ya, memburu, ya, dia mau membunuh, ya, gereja Tuhan yang ada di bumi. Nah, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dikatakan bahwa perempuan ini dikasih sayap, ya, dari burung nasar yang besar. Kemudian perempuan ini terbang. Ya, jadi naga ini tidak bisa, ya, membunuh perempuan ini, ya. Nah, karena perempuan ini, ya, diberikan kuasa Allah, ya, dia terbang, artinya dia diangkat oleh Tuhan, di rapture. Nah, jadi pada waktu iblis jatuh ke bumi bersama malaikat-malaikatnya, tidak lama sesudah itu adalah pengangkatan gereja Tuhan. Ya, di sini Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya. Gerejanya orang-orang percaya, yang orang-orang pilihan yang sudah siap hidupnya, yang sudah berkenan sama Tuhan. Di sini, ya, Tuhan mengurapi mereka, memberikan kuasa sama mereka, ya, sehingga mereka diangkat oleh Tuhan, terangkat, ya. Atau istilahnya Tuhan Yesus datang mengangkat mereka, ya, mereka diangkat oleh Tuhan dari bumi, ya, yang disebut dengan rapture atau pengangkatan gereja. Nah, jadi mereka diangkat oleh Tuhan dan mereka dipindahkan, ditaruh di tempat itu yaitu di langit. Nah, karena tadi di sini iblis itu sudah jatuh dari langit dan dia sudah tidak bisa ke surga, sudah tidak bisa ke langit. Jadi gereja Tuhan ini ditaruh sama Tuhan, ya, disimpan, ya, dipelihara di langit, ya, di awan-awan ini, ya, sampai, ya, zaman antikris ini berlangsung, ya, sampai zaman antikris ini selesai, ya. Selesainya zaman antikris itu dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya, yaitu perang Harmagedon, ya. Nah, si antikris dikalahkan, ya. Nah, jadi di sini, ya, ketika iblis jatuh, maka firman Tuhan berkata, celakalah manusia yang ada di bumi dan di laut. Nah, pada waktu itu gereja Tuhan masih ada di bumi, ya. Karena itu Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya, ya, menyelamatkan gerejanya, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41, kemudian Lukas 17 ayat 34 sampai 36 dikatakan, apabila ada dua orang di tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang sedang berjalan di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang menghilang, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, itulah adalah rapture, ya, pengangkatan gereja Tuhan. Artinya setiap orang yang hidupnya sudah sesuai kehendak Tuhan, ya, sudah sesuai standar Tuhan, ya, sudah berkenan sama Tuhan, itu Tuhan angkat, ya, dia terangkat, ya. Maka di dalam Wahyu pasal 12 itu dikatakan perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar yang besar supaya dia terbang, ya, dan dia, ya, dibawa ya, ke padang gurun perempuan ini. Nah, padang gurun ini adalah awan-awan yang ada di langit, ya. Tuhan memelihara gerejanya di awan-awan di langit, ya, karena bumi ini, ya, ini dikuasai oleh antikris, oleh iblis, ya, bumi dan laut, ya. Karena itu Tuhan menyelamatkan gerejanya dengan menaruhnya di langit, ya, di awan-awan, atau dalam kitab Wahyu itu disebut padang gurun, ya. Jadi padang gurun di sini bukan padang gurun secara arti jasmani, tapi secara rohani. Nah, di sini kita akan melihat tentang pengangkatan gereja orang-orang percaya. Nah, ini dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 itu dikatakan bahwa Henok atau Nabi Henok itu juga diangkat oleh Tuhan, ya, diangkat ke surga, ke langit, ya. Nah, jadi di sini Henok diangkat bukan dengan tubuh roh, tapi dengan tubuh jasmani, dengan tubuh fisiknya, ya. Nah, Henok diangkat oleh Tuhan, ya, supaya dia tidak mengalami kematian. Kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 itu adalah Nabi Elia. Nabi Elia juga diangkat oleh Tuhan, ya, ketika Nabi Elia sedang berjalan bersama Nabi Elisa. Nah, itu kereta berapi itu datang, ya, mengangkat, membawa Elia terbang ke surga. Nah, Elia juga ke surga bukan dengan tubuh roh, ya, tapi dengan tubuh jasmani, tubuh fisik. Nah, demikian juga gereja Tuhan, ya, pada waktu Tuhan Yesus datang itu diangkat, ya, bukan dengan tubuh roh, tapi dengan tubuh fisik, tubuh jasmani, ya, seperti Elia, seperti Henok. Nah, ini nanti ditaruh sama Tuhan di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di langit,
di awan-awan seperti Henokh sama Elia yang sampai saat ini ditaruh oleh Tuhan ya di langit ya, atau kadang disebut surga ya, atau kadang bisa juga disebut Firdaus ya. Nah, jadi ditaruh ya istilahnya di langit atau di surga. Nah, demikian juga gereja Tuhan ini ditaruh sama Tuhan ya, dilindungi ya di langit. Nah, demikian juga di Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga waktu naik ke surga, Tuhan Yesus juga naik ke surga bukan dengan tubuh rohani, tubuh roh ya, tapi juga dengan tubuh jasmani atau tubuh fisik ya, ya yang bisa dilihat oleh orang-orang, bahkan bisa dipegang oleh orang-orang. Nah, di situ Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Nah, demikianlah pengangkatan gereja Tuhan itu di akhir zaman ya, seperti itu ya, seperti yang dialami oleh Henokh, seperti yang dialami oleh Elia, dan juga seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu di akhir zaman ya, di poin yang kedua dalam peperangan, dalam hal yang kedua, maka yaitu antara gereja dengan roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, maka gereja Tuhan di akhir zaman ini harus ya bangun ya, jangan tertidur ya, harus bangun tertidur ya, jangan tertidur, artinya bukan tertidur secara jasmani tapi tertidur secara rohani ya, tertidur karena kemalasan rohani ya, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau ibadah, tidak mau pelayanan ya, tidak mau berpuasa. Nah, itu berbicara tidur ya, tidur secara rohani ya. Nah, jadi firman Tuhan berkata, bangunlah ya, ya kamu yang tertidur ya, bangunlah ya. Jadi di akhir zaman gereja Tuhan harus bangun ya, karena dunia ya dalam suasana peperangan ya, baik peperangan secara fisik, baik peperangan secara rohani ya. Jadi harus bangun ya, dia harus berjaga-jaga ya, dia harus siap sedia. Nah, dan dia harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ya, dia harus belajar firman Tuhan supaya bertumbuh, supaya dewasa rohani. Dia harus dibaptis Roh Kudus, dia harus mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, otoritas dari Tuhan ya. Nah, jadi dia harus bangkit, nah, ya, menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Karena setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah prajurit-prajurit Tuhan. Ya, prajurit-prajurit Tuhan artinya orang-orang yang siap untuk bertempur. Ya, karena seorang prajurit itu dia salah satu cirinya, prajurit itu selalu siap sedia. Ya, dan prajurit itu selalu punya perlengkapan perang. Ya, apakah itu sepatu yang khusus, sepatu bot, ataupun itu senapan kah, ataupun itu helm. Jadi kalau prajurit itu pasti dia punya perlengkapan perang. Dan kemudian seorang prajurit dia juga disiplin rohani, disiplin ya, terutama disiplin rohani ya. Pada waktu doa, baca firman Tuhan, bangun pagi doa, baca Alkitab, nah itu disiplin rohani. Nah, seorang prajurit itu dia selalu berjaga-jaga ya. Jadi kapan ada panggilan ya, mungkin untuk berperang atau melakukan suatu tugas, dia selalu siap sedia untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandan kepada dia. Nah, jadi kita adalah prajurit Tuhan dan komandannya adalah Tuhan Yesus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya, dikatakan jadilah seorang prajurit yang baik, kata Rasul Paulus. Nah, untuk berkenan sama komandan ya, komandannya adalah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.